Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 130-2020-0237, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Oke, baik. Untuk menempuh mata kuliah pengantar komputasi paralel, di sini saya akan menjelaskan bagaimana summary setiap PPT atau materi yang ada pada materi komputasi paralel. Oke, baik. Yang pertama di sini akan membahas mengenai pengantar komputasi paralel. Nah, kemudian next. Nah, sebenarnya apa sih itu komputasi paralel? Adalah suatu pendekatan dalam pemrosesan data dan eksekusi program di mana beberapa tugas atau instruksi dieksekusi secara bersamaan. Tujuan utama dari komputasi paralel adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan data dengan memanfaatkan beberapa sumber daya komputasi dengan secara simultan. Oke. Dalam komputasi konvensional, sebuah program dieksekusi secara berurutan. Satu instruksi pada satu waktu. Di sisi lain, dalam komputasi paralel, pemrograman atau program dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat dieksekusi secara independen dan setiap bagian yang dapat dieksekusi secara independen dan setiap bagian tersebut dapat dijalankan pada beberapa unit pemrosesan secara bersamaan. Kemudian, komputasi paralel versus komputasi serial. Nah, komputasi paralel adalah komputasi dengan metode yang melibatkan penggunaan beberapa sumber daya komputasi secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Hal ini dilakukan dengan bagian yang dapat dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara paralel. Nah, kemudian komputasi paralel sederhananya menggunakan beberapa sumber daya komputasi secara bersamaan. Nah, kemudian untuk komputasi serial adalah komputasi yang melibatkan pengguna beberapa sumber daya komputasi secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Hal ini dilakukan dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara bersamaan. Kemudian, jadi sederhananya komputasi paralel, maksud saya komputasi serial adalah komputasi yang menggunakan satu sumber daya komputasi. Oke. Nah, keuntungan komputasi paralel di sini adalah meningkatkan kecepatan pemrosesan. Nah, bagaimana komputasi paralel meningkatkan kecepatan pemrosesan? Nah, di sini komputasi paralel dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan data dengan menjalankan tugas secara simultan pada beberapa prosesor. Nah, kemudian yang kedua di sini menyelesaikan tugas yang kompleks dengan lebih efisien. Dengan komputasi paralel, tugas yang kompleks dapat diselesaikan dengan efisien dengan membagi tugas menjadi sub-sub tugas yang dapat dijalankan secara paralel. Nah, kemudian kemampuan untuk menangani volume data yang besar. Nah, di sini kemampuan untuk menangani volume data yang besar, komputasi paralel dapat mengatasi volume data yang besar dengan melakukan pemrosesan data secara paralel pada beberapa prosesor. Nah, kemudian untuk keuntungan komputasi, maksudnya di sini adalah serial. Di sini yang pertama yaitu
keandalan yang tinggi. Nah, bagaimana itu keandalan yang tinggi? Komputasi serial memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena hanya melibatkan beberapa sumber daya komputasi. Jika ada kegagalan pada sumber daya tersebut, maka seluruh pemrosesan komputasi akan terhenti. Kemudian yang kedua yaitu kesederhanaan dalam implementasi. Nah, di sini komputasi serial dapat mudah diimplementasi hanya dengan melibatkan satu sumber daya komputasi. Tidak perlu mengatur koordinasi antara beberapa sumber daya komputasi seperti pada komputasi paralel. Jadi hanya menggunakan satu sumber daya komputasi. Kemudian biaya yang lebih rendah. Nah, kenapa biayanya lebih rendah? Karena hanya menggunakan satu sumber daya komputasi seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian tidak memerlukan tidak perlu menginvestasi sumber daya tambahan seperti pada komputasi paralel. Nah, kemudian next slide. Di sini adalah komputasi paralel, istilah sistem kerja CPU dan ukuran kinerja. Nah, beberapa istilah yang penting dalam komputasi paralel yaitu tugas, merujuk pada pemrograman atau instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Sementara komunikasi melibatkan pertukaran data antara tugas, dan konkurensi adalah kemampuan untuk mengelola beberapa tugas bersamaan, sedangkan thread adalah unit pemrosesan terkecil. Nah, kemudian ada yang namanya proses. Proses adalah program yang berjalan independen di komputer, dan memori bersama memungkinkan berbagai ruang memori antar proses. Nah, kemudian di sini adalah model pengembangan paralel. Nah, desain dasar komputasi paralel dengan fokus pada model pemrograman paralel. Memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi data, sedangkan CPU mendapatkan, mengkode, dan menjalankan instruksi secara berurutan. Nah, kemudian algoritma paralel dirancang khusus untuk eksekusi paralel, memanfaatkan beberapa prosesor. Untuk melakukan kecepatan atau speed up, ukuran beberapa baik pemrosesan paralel meningkatkan kinerja dibanding serial. Nah, adapun sistem kerja, di sini ada istilah sistem kerja, CPU, dan ukuran kinerja. Di sini untuk skalabilitas, kemampuan sistem meningkatkan kinerja dengan menambah prosesor atau sumber daya. Kemudian ada paralelisme data dan tugas. Ini melibatkan eksekusi tugas pada bagian yang berbeda, sedangkan tas atau tugas paralelisme melibatkan tugas yang berbeda secara bersamaan. Kemudian ada pertukaran pesan dan hambatan. Komunikasi antar proses menggunakan pesan dan barrier. Nah, digunakan untuk sinkronisasi. Kemudian di sistem kerja pula ada yang namanya pertukaran pesan dan hambatan. Komunikasi antara proses penggunaan pesan dan barrier digunakan untuk sinkronisasi. Kemudian ada model fork join dan memori terdistribusi. Nah, program dibagi atau fork dan bergabung atau join. Dalam model fork join, memori terdistribusi memiliki setiap proses dengan memori lokal. Kemudian ada penjadwalan tugas seperti pemrosesan penentuan urutan eksekusi tugas secara pada sistem paralel menghitung prioritas dan ketersediaan sumber daya. Kemudian ada multiprosesor, multi komputer, dan multi core. Nah, di sini sistem dengan lebih dari satu proses
prosesor atau multiprosesor beberapa komputer terhubung multikomputer dan penempatan lebih dari satu inti uh, pemrosesan dalam suatu chip atau multicore. Kemudian di sini di bagian CPU kita membahas arsitektur CPU, von Neumann, dan interkoneksi CPU. Nah, ada yang namanya control unit. Nah, apa sih itu? Control unit ini untuk operasi CPU, sementara ALU melakukan operasi aritmetika dan logika, kemudian register untuk menyimpan data. Ini adalah 3 komponen penyusun prosesor. Nah, materi untuk bagian ini biasa dipelajari di uh, pengantar teknologi informatika pada komponen penyusun prosesor. Kemudian ada yang namanya unit kerja. Nah, di sini dalam prosesor ukuran kinerja melibatkan Hertz, MIPS, MFLOPS, dan aplikasi paralel speed up, efisiensi, dan granularity digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Kemudian scalability mengukur kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah proses dan inti tanpa mengurangi kinerja relatif. Kemudian sebagai kesimpulan, perlu penting untuk dipahami istilah dan konsep untuk mengembangkan dan mengevaluasi sistem komputasi paralel. Untuk model pemrograman, dan di sini desain dasar dari komputasi paralel dengan fokus pada model pemrograman paralel, memori digunakan untuk menyimpan instruksi data. Nah, sedangkan CPU mendapatkan mendekode dan menjalankan instruksi secara berurutan. Model pemrograman paralel di sini ada proses interaction. Nah, di sini ada shared memory atau memori bersama adalah proses atau tugas yang dapat mengakses dan memanipulasi memori secara bersamaan. Kemudian ada message passing, di sini pertukaran pesan komunikasi antara proses atau tugas melalui pertukaran pesan. Kemudian terdapat pula problem dekomposito. Nah, dekomposito by task ini pemecahan berdasarkan tugas memecah-mecah masalah besar menjadi submasalah yang dapat dikerjakan secara independen. Nah, kemudian decomposition by data, di sini pemecahan berdasarkan data. Nah, di sini memecahkan data berdasarkan data-data apa saja sih yang terlibat. Kemudian ada pula share memory atau memori bersama. Nah, di sini yang sama secara simultan. Kemudian karakteristiknya di sini ada karakteristik UMA. Nah, apa sih itu UMA? Atau biasa di kepanjangannya adalah Uniform Memory Access, memberikan waktu akses seragam, cocok untuk arsitektur SMP atau symmetric multiprosesor. SMP menciptakan kemampuan pemrosesan serentak dengan 2 CPU atau lebih yang memiliki akses seragam ke semua sumber daya. Kemudian ada pula distribusi memori. Nah, di sini memori pada setiap prosesor tidak ada konsep ruang alamat logika, membutuhkan jaringan komunikatif untuk meningkatkan memori pada prosesor. Nah, kemudian pada bagian kombinasi dari memori bersama dan distribusi atau hybrid distribution shared memory. Nah, di sini fleksibel dalam mengakses data dan berbagi data, mendukung transparansi dan skalabilitas tinggi tren massa dan menunjukkan peningkatan penggunaan arsitektur untuk komputasi tinggi. Nah,
Komputasi paralel atau Message Passing Interface (MPI) di sini implementasi model pemrograman paralel dengan fokus pada Message Passing Interface atau MPI. Nah, MPI sendiri merupakan standar industri yang populer untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Implementasi model pemrograman paralel dengan fokus pada paradigma Message Passing. Nah, kemudian karakteristik MPI di sini adalah komunikasi antar prosesor. MPI memungkinkan komunikasi antara pemrosesan atau proses. Kemudian yang kedua yaitu standar industri. MPI digunakan secara luas sebagai standar industri untuk pemrograman paralel yang mendukung bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Kemudian ada yang ketiga karakteristiknya adalah pesan. Fokus MPI adalah pada komunikasi melalui pesan. Nah, di mana proses mengirim dan menerima pesan itu untuk berbagi data dan informasi. Kemudian yang keempat yaitu operasi sinkronisasi. MPI menyediakan operasi sinkronisasi seperti send, receive, dan operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier memungkinkan pengaturan urutan eksekusi dan koordinasi. Kemudian komunikasi MPI mendukung group communication. Nah, di mana pemrosesan yang berpartisipasi harus menjadi anggota kelompok yang diidentifikasi oleh komunikator MPI underscore com, kemudian word. Nah, kelompok dapat dibagi dan digabung menggunakan fungsi yang sesuai. Nah, ada pula struktur program MPI di sini. Implementasi MPI header file di sini menggunakan sintaks include untuk menyertakan file header MPI. Kemudian ada pula pendeklarasian variabel. Pendeklarasian suatu variabel di sini deklarasi variabel di sini sebelum variabel dideklarasikan sebelum digunakan baik dalam lingkup lokal maupun global atau baik di luar in-main atau di dalam fungsi in-main. Kemudian yang ketiga inisialisasi lingkungan MPI. Program MPI membutuhkan langkah tambahan untuk inisialisasi dan penutupan lingkungan MPI dilakukan dengan memanggil fungsi MPI init. Kemudian yang keempat, eksekusi komputasi dan atau program komunikasi MPI. Di sini dilakukan menggunakan instruksi normal, sementara komunikasi dilakukan menggunakan fungsi komunikasi MPI seperti satu ke satu atau banyak ke banyak atau one to one, kemudian many to many. Nah, yang kemudian penutupan lingkungan MPI. Di sini program diakhiri dengan penutupan lingkungan MPI menggunakan fungsi yang sesuai. Implementasi MPI membawa kemudahan dan fleksibel dalam pengembangan aplikasi paralel yang dengan efisien komunikasi antar prosesor. Kemudian komputasi paralel standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Kemudian di bagian tools pemrograman paralel menggunakan OpenMP dan MPI OpenMP dan MPI sebagai tools pemrograman paralel. Nah, yang pertama itu seperti yang pernah dilakukan di tugas-tugas sebelumnya, mulai dari instalasi compiler OpenMP. Nah, di sini yang pertama itu melakukan integrasi dengan compiler
bisa pada Windows menggunakan MinGW 64 operasi yang disarankan. Kemudian instalasi MinGW 64 melalui MSYS 2 dengan perintah pacman s MinGW 64 x86 64 GCC. Instalasi MinGW 64 melalui MYS dengan perintah pacman. Kemudian pastikan database pada MSYS itu terupdate dengan pacman-su. Kemudian gunakan Pragma OpenMP dalam program C++. Nah, kemudian contoh program mencetak Hello World dengan menggunakan beberapa thread. Nah, kemudian kita melakukan instalasi compiler seperti yang telah dilakukan. Kemudian kesimpulannya adalah OpenMP dan MPI adalah alat program penting dalam pemrograman paralel untuk menciptakan eksekusi program yang efisien dan cepat dalam memanfaatkan sumber daya yang sumber daya komputasi secara paralel. Kemudian ada pemrograman OpenMP. Nah, di sini dalam modul OpenMP programming, di sini konsep-konsep dasar pemrograman paralel dengan menggunakan OpenMP serta membahas konsep-konsep lanjutan dalam pemrograman paralel dengan OpenMP. Nah, kemudian yang pertama OpenMP. Nah, apa sih itu sebenarnya OpenMP? Di sini adalah standar untuk melakukan pemrograman paralel dengan multi-threading pada arsitektur shared memory. Integritas OpenMP pada compiler GCC memudahkan pengguna tanpa perlu instalasi tambahan. Kemudian, pemrograman paralel dapat dilakukan dengan menambahkan direktif OpenMP pada hashtag Pragma. Nah, kemudian ada konsep dasar OpenMP di sini penggunaan Pragma paralel untuk memulai paralel dengan menciptakan beberapa thread. Nah, untuk variabel juga ada barrier atomic. Nah, sebentar kita akan melakukan penjelasan bagaimana sih itu sebenarnya. Kemudian variabel bersama dan pribadi. Ada pula hukum andal. Di sini kinerja dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. Variabel lingkungan. Nah, kemudian konsep-konsep MP dalam pemrograman paralel memungkinkan pengembang aplikasi yang efisien dan optimal secara paralel. Nah, referensinya dari HPC Education atau OpenMP konsep juga disertakan sebagai sumber rujukan. Nah, kemudian ada juga conditional, OpenMP function. Nah, di sini sepertinya OpenMP get with time, get schedule. Kemudian ada reduction. Kemudian ada pula yang dilakukan seperti penggabungan looping, misalnya for mengidentifikasi compiler pada suatu looping for dan dapat dieksekusi secara paralel dengan thread. Nah, kemudian OpenMP Master di sini digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Nah, kemudian di sini kita next-nya yaitu model pemrograman paralel. Seperti desain dasar kemudian MPI program, konsep dan implementasi menggunakan MPI atau Message Passing Interface. Nah, di sini Message Passing Interface ini menggunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Oke,
Selanjutnya ada MPI Collective Communication, jenis-jenis fungsi kolektif dan message passing interface atau dalam message passing interface atau MPI. Nah, kemudian eh, jenis Jenis fungsi kolektif di sini ada MPA memiliki komunikasi default MPA convert, kemudian ada jenis kolektif berdasarkan jumlah sender dan receiver. Di sini ada one to many, many to one, atau many to many. Di sini sender dan banyak receiver, banyak sender dan satu receiver, banyak sender dan banyak receiver. Fungsi kolektif berdasarkan opsional di sini ada buried data movement, collective operation, ada MPI reduce, MPI broadcast, MPI scatter, dan MPI getter. Nah, kemudian one to many ada MPI because. Nah, di sini pesan dari satu sender ke banyak receiver dalam komunikator. Parameternya mencakup buff, count, data type, root, dan komunikator. Kemudian ada one to many, komunikatif MPA scatter. Ada one to many to one communication MPA getter. Nah, di sini parameternya bisa scene type, root, dan komunikator. Oke, selanjutnya, nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya pada saat proses di menggawe. Ini saya perlihatkan contohnya saja. Nah, setelah kita melakukan proses instalasi dengan kesesuaian tahap-tahap, di sini kita akan membuka open. Nah, kemudian tampilan minggu W64 itu seperti ini. Nah, di sini kita tinggal panggil perintah nano contoh 1.cpp misalnya. Nah, di sini pada tugas sebelumnya, di sini sudah digunakan include atau contoh tugas 1. Kemudian bagaimana melakukan eksekusi? Kita tinggal Ctrl S, kemudian Ctrl X untuk exit. Kita setelah mengisi perintahnya, kemudian kita akan melakukan eh, menjalankan kode program dengan menggunakan perintah G, 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 GCC atau G++. Oke, setelah mengisi kodenya, kan tadi telah diisi, misalnya kita seperti ini, kemudian uh, G, G++ atau GCC, di sini kita tulis min output, kemudian contoh ekstensi output itu .exe. Perhatikan untuk nama filenya, kemudian filenya itu contoh .cpp, kemudian kita pakai perintah for mp. Di sini nama filenya salah, maka akan muncul pula pesan kesalahan. Di sini ada contoh nama filenya itu no source file or directory compilation and terminate. Nah, di sini kita perbaiki errornya, kemudian
Nah, kemudian kita tinggal panggil seperti yang dibuatkan tadi, file X-nya itu contoh satu dot, pemanggilannya itu kita menggunakan dot slash contoh satu dot x. Nah, maka akan melakukan looping dengan menampilkan hello from 1, hello from 1, hello from 2, sampai hello from 6, kemudian hello from 0, 7, and 5. Oke. Seperti ini penggunaan untuk melakukan pemanggilan dengan menggunakan MinGW 64. Eh, Nah, sebenarnya program ini pula bisa dijalankan menggunakan aplikasi compiler yang lebih user friendly seperti Dev C++, ataupun uh, coba kita compile di Dev C++ misalnya. Oke, kemarin saya coba, mungkin ini ada codingan lain yang terbuka. Terima kasih banyak eh, untuk mata kuliah komputasi paralel pada dosen pengampu. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih 20 menit sekian. Mohon maaf jika ada salah kata baik dari saya yang tidak disengaja maupun yang tidak yang disengaja. Mohon dimaafkan, saya tutup semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.